Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Natasha dengan NIM 180703020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang resum mata kuliah saya, yaitu pada mata kuliah Oceanografi dengan dosen pengampu Bapak Ilham Zulfahmi MSI. Nah, tema kali ini yaitu mikroalga. Nah, seperti kita tahu bahwa Indonesia memiliki laut yang lebih luas dibandingkan dengan daratan. Nah, kita perlu bersyukur mempunyai kondisi geografis yang menyerupai bumi, di mana laut Indonesia lebih dominan sekitar 70% lebih dari wilayah kita, sehingga sudah banyak potensi di sana. Dan saya yakin bahwa kehidupan di masa depan akan bergantung kepada laut kita, sehingga harus kita jaga. Nah, kondisi geografis Indonesia juga terletak di garis khatulistiwa dan beriklim tropis, sehingga kondisinya ini mempunyai variasi genetik yang melimpah, baik tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, sehingga kita termasuk dalam negara yang mempunyai mega biodiversity. Nah, kondisi ini harus kita syukuri, dan bagaimana kita memanfaatkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan kita bersama dalam jangka waktu yang panjang. Jadi tidak hanya kesejahteraan sesaat, tetapi kesejahteraan dalam jangka yang panjang. Saya mencatat ini dari data yang diberikan dulu oleh Van Bos. Ada sekitar 555 jenis dan 8.642 spesies rumput laut yang ada di dunia. Indonesia mempunyai sekitar 6,42% dari total biodiversitas rumput laut di dunia. Tapi siapa tahu dalam definir kali ini bisa bertambah kalau dari teman-teman ada yang penelitian akar baru. Nah, dari beberapa jenis ini rumput laut dari kelas alga merah dan Rhidopiceae menempati urutan terbanyak, dan cuma jenis ini yang diperoleh laut Indonesia, yaitu sekitar 452 jenis. Kemudian disusul oleh kelompok kedua dari alga hijau, dan berikutnya ada abe coklat. Saya pribadi sangat meyakini bahwa rumput laut ini salah satu potensi yang perlu kita kembangkan. Saya sangat yakin juga bahwa kehidupan di masa yang akan datang ini akan sangat bergantung kepada laut. Tema dari webinar kali ini yaitu mengenai tentang keanekaragaman jenis rute laut. Jadi langsung saja, mengapa kita perlu mengenal mikroalga atau rumput laut? Apa sih pentingnya? Apa sih sebenarnya ini itu? Nah, jadi makroalga atau rumput laut ini memiliki dua manfaat yang sangat penting. Yang pertama, dia memiliki manfaat sebagai bahan makanan atau dapat dimanfaatkan secara ekonomi. Tetapi secara ekologi juga memiliki manfaat. Jadi kalau biota laut tidak semua bisa ditempatkan secara ekonomi maupun ekologi, tapi kalau untuk rumput laut atau makroalga ini bisa memanfaatkan baik dari sisi ekologinya maupun dari sisi ekonominya. Nah, untuk manfaat secara ekologi, karena ini tumbuhan, jadi berfungsi sebagai produktivitas primer dan sumber makanan bagi biota laut lainnya, karena dia berfotosintesis menghasilkan oksigen, maka disebut sebagai produksi primer. Kemudian makroalga ini secara ekologi juga dimanfaatkan oleh biota lain, yaitu sebagai bahan makanan. Selain itu, makroalga juga dimanfaatkan sebagai habitat pengasuhan. Nah, habitat pengasuhan ini biasanya untuk hewan-hewan yang berukuran kecil, maupun yang berukuran besar, baik itu ikan. Makroalga juga berfungsi sebagai habitat perlindungan. Jadi kalau misalnya kita main di pesisir atau di pantai itu, kalau kita menumpukan rumput laut, kita ambil terus kita lihat lebih jauh dari kita akan menemukan biota-biota kecil yang berlindung di situ, baik untuk purces, kemudian ada bulu babi. Makroalga juga memiliki sebagai manfaat, juga dapat dimanfaatkan sebagai habitat pemijahan, dan contohnya itu Sergasum itu bisa dimanfaatkan sebagai tempat menempel ikan pada ikan-ikan tertentu. Kemudian yang sekarang lagi tren sekarang yaitu
lagi top update adalah peran makroalga dalam mitigasi perubahan iklim. Kenapa makroalga atau rumput laut ini juga berperan di dalam mitigasi perubahan iklim? Seperti yang kita ketahui bahwa iklim global itu semakin hari semakin parah, seperti itu karena adanya EC2 antropogenik yang terlepas dari aktivitas yang kita lakukan. Nah, makroalga ini dapat berfotosintesis, jadi dia mengambil CO2 kemudian akan menghasilkan O2. Nah, ini peran dari makroalga sebagai mengatasi perubahan iklim, jadi akan menyerap karbon di dalam jadi efek rumah kaca itu akan lebih rendah, seperti itu. Kalau tadi kita berbicara tentang fungsi mikroalga, alga atau rumput laut sebagai fungsinya di dalam ekosistem dan di dalam ekologinya. Nah, ini fungsi makroalga yang tak kalah penting juga adalah sebagai fungsi ekonominya. Nah, sampai saat ini banyak sekali sumber makanan, obat-obat yang diperoleh bahan bakunya dari makroalga. Karbon biomasa ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi, dapat sebagai biogas atau sebagai energi yang lain. Kemudian cecek juga sebagai sumber pangan yang ya karena potensinya itu lebih lengkap dibandingkan dengan tumbuhan pada umumnya. Jadi memang lebih lengkap secara nutrisi, asam aminonya itu lebih lengkap, hampir menyerupai pada telur ini penelitian saya waktu S1 dulu itu terkait nutrisi yang ada di rumput laut. Nah, kemudian ini ada data diversitas atau kekayaan jenis mikroalga di Indonesia. Kalau kita buat ATI menyebutkan ada 500 sekian ya. Tapi kalau data di kami itu sebelumnya, kalau di webinar sebelumnya saya selalu mengatakan jumlahnya ada 900 spesies. Tapi setelah kami update sampai Juni 2021 ini ada tambahan sebanyak 8 spesies. Kenapa cuma 8? Karena memang update data IPB. Kemudian yang paling banyak sama seperti yang disampaikan oleh Bu Artiati tadi bahwa makroalga merah ini memang yang paling dominan. Kemudian setelah makroalga hijau, baru setelah itu makroalga coklat, seperti itu. Kalau dominasinya masih sama, cuma jenis alganya yang bertambah. Nah, jenis-jenis mana saja yang memiliki keanekaragaman paling tinggi dari marga satwa Zoom ini? Tadinya hanya 58 spesies, tapi karena saya sudah berhasil mengupdate yang seharga sang saksi, ada tambahan 8 jenis, jadi menjadi 6 spesies. Ini adalah makroalga yang memiliki diversitas paling tinggi di Indonesia. Bagaimana dengan sebaran makroalga yang ada di Indonesia? Jadi data yang sebelah kiri ini adalah data yang sebelumnya, yaitu pada tahun 2001 sampai 2002. Satu maksudnya area memang tidak begitu banyak perubahan signifikan. Jadi terjadi perubahan misalkan di Sumatera. Kalau sebelum 2021 hanya 186 spesies, tapi saat ini ada 190 spesies seperti itu. Kuliah di Pulau Jawa ada 336 spesies, sekarang menjadi 340 spesies, seperti itu dan seterusnya. Nah, untuk informasi juga bahwa jumlah jenis berdasarkan lokasi ini memang Sulawesi, Maluku, Papua, dan Bali, Nusa Tenggara ini memang lebih banyak memiliki kekayaan jenis makroalga. Mungkin salah satu faktornya ada beberapa adalah keberadaan di dekat Center of Biodiversity atau segitiga karang dunia. Jadi memang kalau di daerah segitiga karang dunia itu memang kespesiesnya lebih kaya dibandingkan wilayah lainnya. Kemudian Sumatera dan Kalimantan ini memang jumlah jenisnya paling kecil dibandingkan wilayah lainnya. Kenapa? Karena selain mungkin memang di sana sedikit, tapi ada kemungkinan juga karena lokasinya makroalga ini kan hidupnya di pesisir ya, karena di pesisir aksesibilitas untuk wilayah di Sumatera dan Kalimantan ke pesisir ini akan lebih sulit dibandingkan dengan wilayah lainnya yang ada di Indonesia, sehingga intensitas penelitian yang di daerah wilayah itu Sumatera dan Kalimantan itu jauh lebih sedikit karena intensitas penelitian lebih kecil ya, hasilnya juga akan didapatkan lebih kecil juga seperti mestinya. Jadi cukup sekian resume webinar dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.